saya, founder ataupun inisiator ini tidak lebih dari 5 orang. Satu, Bapak almarhum Suroso, Bapak almarhum Suwarjo, Bapak almarhum Bobi, kemudian Pak Repto dan Mas Hari Pamuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu DHL, seorang jurnalis. Background saya usia sekarang 62 tahun, berdomisili di Semarang. Kelahiran saya Boyolali. Saya mulai menggemari motor antik ini justru sejak awal berdirinya rubrik otomotif tahun 90. Itu di Semarang, yakni di harian Sore Wawasan, yang kebetulan saya sebagai bidannya dari halaman otomotif itu. Yang pertama, saya punya motor JLO Jerman tahun 1956 kalau nggak salah. Kemudian setelah itu DKW Hummel 50 cc tahun 61. Dan yang ketiga, pengen lebih gede lagi, akhirnya saya punya AJS tahun 54 350 cc. Saya ketika awal-awalnya untuk mengikuti touring teman-teman, memang boleh dibilang jam terbang saya tidak terlalu tinggi. Saya termasuk putar-putar Jawa Tengah, ke Cepogo, ke Jepara, Pati, keliling, kemudian ke Solo, ke Boyolali. Juga yang paling jauh adalah ke Bandung ketika mengantarkan perpindahan Pak Yono maupun Pak Didi Widayadi. Dan saat itu juga pas Jambore, di mana yang kedua kalau nggak salah Jambore di Bandung itu, kita juga berombongan naik motor ke sana, walaupun saya juga bawa mobil bersama keluarga. Suka dukanya menggeluti ataupun menyenangi atau mengendarai motor tua, motor antik itu memang 50-50 menurut saya. Karena apa? Kebetulan saja saya dari muda suka motor 2 tak. Kemudian di motor tua pun saya memiliki beberapa motor tua yang bukan motor 4 tak, tapi motor 2 tak. Nah, ini dari situlah saya melihat sebenarnya teknologi yang cukup maju. Sudah maju sebelum zamannya ini adalah ya motor-motor tua ini mewakili dari sebuah teknologi otomotif, teknologi peradaban di bidang permesinan. Ini justru ini menjadi bagian dari sejarah perkembangan otomotif dunia. Oleh karena itu, kami berharap agar teman-teman tetap melestarikan motor-motor itu, karena apapun juga itu merupakan warisan budaya, warisan teknologi, sekaligus perkembangan peradaban menuju ke era yang modern. Saya pribadi sebagai seorang jurnalis awalnya mencari tahu, karena di Semarang ada dinamika yang setiap minggu ada motor-motor tua berkumpul, walaupun tidak banyak. Nah, sebagai seorang jurnalis, dari situlah kami punya tekad, punya hasrat, punya keinginan bagaimana mengumpulkan benda-benda bersejarah ini, barang-barang langka ini yang ternyata masih dimiliki, bahkan dikoleksi oleh
para penggemar motor. Dari titik itulah kami kemudian menelisik siapa para pelaku-pelaku ataupun pemerhati maupun para hobiis motor antik. Dulu saya mengatakan bukan motor antik, di awalnya motor klasik karena memang benar-benar klasik. Tapi setelah pertemuan, setelah bertemu dengan anak-anak Semarang, saya katakan anak-anak karena di situ berbaur dan orang-orang klub itu lebih suka disebut anak-anak walaupun umurnya sudah tua. Di antaranya dari Semarang yang sangat fenomenal waktu itu adalah satu Om Harno, dua Koh Jin, tiga Koh Huan. Tiga orang ini benar-benar sangat aktif dan kemudian menggerakkan, mengumpulkan satu persatu serpian-serpian yang lama telah hilang itu, yang akhirnya terkumpullah setiap seminggu sekali kumpul walaupun belum ada klub, yakni pada malam Sabtu di Pojokan Simpang 5 Semarang. Dari situ kemudian seperti gayung bersambut, bahkan Tuhan mempertemukan para anak-anak motor ini dalam situasi yang memang mereka pengen sekali berkumpul. Tak terduga satu saat kawan-kawan Semarang kedapatan tamu bersilaturahmi. Belakangan saya ketahui bahwa beliau bertiga itu adalah satu kelompok motor antik Jakarta, yakni almarhum Bapak Suroso, almarhum Bapak Warjo, dan almarhum Bapak Bobi. Nah, dari situlah kemudian ada gelora, ada dinamika untuk berkumpul. Dan dari Bapak Suroso, trio ini saya katakan trio Jakarta ini yang ternyata tanpa lelah beliau jalan kemana-mana, diantaranya ke Jogja dan pokoknya ke daerah timur yang saya ketahui memang yang dihubungi termasuk Solo, Sragen, Madiun dan lain sebagainya termasuk Kediri. Disitulah kemudian ada satu tekad. Oh ya, saya lupa Magelang itu juga menjadi salah satu awal dari kebangkitan anak-anak motor antik. Nah, dari situlah kami memang menggagas, dan secara kebetulan kami ada sarana berupa media cetak yang waktu itu memang bisa sebagai alat atau sarana informasi dan komunikasi dari kelompok-kelompok anak motor, kelompok-kelompok otomotif, khususnya adalah pemilik motor-motor tua. Nah, di situ awalnya. Kemudian dari gagasan kita berkumpul itu akhirnya Pak Roso memberi kabar yang sangat positif bahwa dari wilayah barat termasuk Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya bersambut, bahkan konon Pak Roso lah yang sebenarnya menghubungkan dengan Pak Suripto dan Mas Heri, Pak. Saya pribadi juga belum tahu, waktu itu belum kenal, cuman nama-nama itu sudah akrab di telinga. Dan akhirnya dari kita pertemuan di Semarang berpikir, kemudian karena situasi dan kondisi memang belum terbentuk klub, kita hanya nebeng-nebeng. Waktu itu muncullah satu kegiatan di Wonosobo.
Justru dari dua poin kota Semarang dan Wonosobo itulah akhirnya menyatakan satu kebulatan berdirinya Motor Anti Klub Indonesia yang kemudian kita singkat MAJI atau MAJI. Dan waktu itu embrionya memang dari sana sudah ada pemikiran yang lebih maju, ada tim artistik ataupun tim kreator yang kita minta untuk mewujudkan satu lambang, satu ikon dari berbagai kota, dari berbagai daerah yang mengusulkan. Akhirnya ada kesepakatan walaupun belum disetujui, baru menjadi satu usulan yang akhirnya waktu itu akan diresmikan, disepakati pada pertemuan di Semarang yang kemudian dikenal sebagai jambore pertama motor antik sekaligus sebagai berdirinya Motor Anti Klub Indonesia yang rekan-rekan motor antik Klub Indonesia yang kami cintai. Jadi sekali lagi kami ulangi, dari pertemuan di Semarang itu kemudian berlanjut di Wonosobo, akhirnya kita sepakati untuk membuat satu rencana kegiatan nasional yang di situ sekaligus kita dengan semangat waktu itu adalah semangat Hari Pahlawan, maka berkaitan dengan memperingati Hari Pahlawan November tahun kalau nggak salah 90 awal, kemudian 91 itulah kita sepakati di Semarang sebagai tempat berdirinya Motor Anti Klub Indonesia yang sebelumnya memang embrionya dari Wonosobo. Dan pada saat itu juga bersamaan kita laksanakan jambore nasional pertama, dan saya pribadi diberi amanah sebagai ketua pertama Motor Anti Klub Indonesia. Kami sendiri tidak tahu alasan kenapa rekan-rekan menunjuk saya sebagai ketua, tapi paling tidak saat itu dengan dukungan moral maupun material dan semangat dari para penasihat kita, yakni Bapak Kapoltabes waktu itu Kombes Didi Widayadi dan Bapak Pangdam 4 Diponegoro waktu itu Bapak Maijen TNI Suyono. Itulah awal berdirinya sekaligus bergeraknya Motor Anti Klub Indonesia seantero Nusantara, yang kemudian berlanjut menjadi sebagai tugas pertama kita adalah mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kemudian yang kedua kita berjuang bagaimana memohon kepada pemerintah agar motor-motor tua ini dilestarikan dan kalau bisa ada pemutihan. Jadi skala prioritas kita waktu itu adalah legalisasi keberadaan motor tua yang masuk dalam anggota yang dipakai dalam sarana di anggota Motor Anti Klub Indonesia. Embrio Motor Anti Klub itu sebenarnya dari Semarang, kemudian dibawa ketika rapat di Wonosobo. Dari situ disepakati, maka disitulah kami bisa menyebut lahirnya Motor Anti Klub itu
di Wonosobo yang kemudian deklarasi berdirinya di Semarang pas bertepatan dengan Jambore pertama Nasional Motor Antik Club Indonesia. Tentang sejarah tentang logo dan ADART. Yang pertama, logo itu masing-masing daerah yang hadir saat itu sebelum hadir agar membuat logo-logo yang diserahkan di Wonosobo. Tapi kenyataan dari sekian puluh yang ada itu lebih banyak didominasi oleh produksi ide logo dari Jogja, yakni dari Mas Ersam. Kemudian masalah ADART. ADART merupakan kompilasi yang saya ambil dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan kalau nggak salah ada 5. Bogor juga ikut saya ambil kompilasinya, termasuk dari IMI juga saya ambil. Jadi saya memang mengkompilasi dari berbagai daerah. Menurut hemat kami, kita wajib bersyukur, wajib berterima kasih kepada para inisiator ataupun founder kita yang tidak segan-segan ataupun tidak mengenal lelah untuk mewujudkan satu impian terwujudnya Motor Antik Club itu. Di antaranya, kalau menurut saya, karena barangkali ini juga menyangkut mungkin subjektivitas ataupun objektivitas, tapi kami ingin meluruskan sejarah bahwa motivator, inisiator maupun founder itu tidak terlalu banyak. Memang seperti misal dari Jakarta, bertiga itu bisa saya sebut sebagai inisiator, termasuk dari Bandung Pak Repto dan Om Hari Pamuji. Dalam berdirinya motor antik ini banyak sekali kawan-kawan yang terlibat di dalamnya. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh saya bilang sebagai promotor sekaligus motivator yang kuat, sehingga muncul dan berdiri sebuah klub motor yang menurut hemat kami adalah motor yang paling besar. Mereka diantaranya para sesepuh, para motivator, para promotor itu berasal dari berbagai daerah. Selain yang kami sebut tadi, juga ada sederet nama seperti misal dari Jogja waktu itu adalah Om Ersam dan Om Genduk, itu namanya lebih populer. Terus kemudian dari Sragen waktu itu yang terkenal Abah Sarip. Kemudian banyak sekali Bandung sudah jelas seperti Mas Pamuji, terus kemudian Pak Repto juga. Saya agak lupa dari Jakarta ada satu sebenarnya, sudah sepuh juga, sudah seusia dengan Pak Roso. Saya agak lupa, barangkali nanti bisa kemudian yang dari Semarang cukup banyak, diantaranya ada Om Billy Tituarima, ya termasuk Om Ban, Om Jin, kemudian Pak Edi, Mbah Muksin, dan masih banyak yang lain. Juga ada Black, ada termasuk belakangan kemudian setelah kita mengadakan Jambore pertama, kemudian yang kedua juga, baru kemudian Surabaya Pemudis masuk seperti
sponsor utamanya yang dikomandani oleh almarhum Bapak Ama. Itu yang kami tahu persis pergerakan beliau. Termasuk juga dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan klub lain, terutama Brotherhood yang memang ikut mendorong terwujudnya klub motor anti klub Indonesia itu. Dan satu catatan lagi yang tidak bisa kita lupakan adalah peran aktif dari sekarang sudah purna, yakni Brigjen Bambang Wijanarko, dan kemudian yang masih aktif adalah Kombes Edi Murbowo yang sekarang posisinya sebagai salah satu staf di SDM Mabes Polri. Yang saya gemburkan dari awal adalah hidup itu pertemanan. Jadi semua anggota motor anti klub ini adalah teman sekaligus saudara dan bisa menjalin sampai akhir hayat kita. Itulah moto hidup anak-anak motor anti klub. Harapan saya terhadap anak-anak motor antik, terutama pengurusnya, mohon selalu ingat sejarah, belajarlah dari sejarah. Dari sejarah itu akhirnya tali silaturahmi akan selalu terjalin sepanjang masa, baik itu nanti kepada generasi-generasi penerus kita. Harapan kami kepada generasi penerus anak-anak motor anti klub Indonesia sesuai dengan semangat kita saat itu adalah semangat Hari Pahlawan, semangat nasionalis, semangat memperjuangkan, semangat kebinekaan yang betul-betul melekat. Jadi kami berharap bahwa nilai-nilai luhur bangsa ini yang sudah terwujud dalam kebinekaan di anak-anak motor anti klub ini tetap utuh, tetap lestari, tetap mengedepankan kerukunan sesuai dengan yang menjadi dasar ataupun falsafah bangsa kita ini, yang mengedepankan masalah kerukunan dan sosial yang dilandasi dengan semangat ataupun kebersamaan yang benar-benar bisa diwujudkan melalui pola pergaulan anak-anak motor anti ke depan.